Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal sebagai host 1. Saya Pak Efred Ragin sebagai host yang kedua. Lanjut. Saya Fadlan Alfanol Firdaus sebagai narasumber 1. Saya Zafis Ghazali sebagai narasumber 2. Saya Rizal Zaidan sebagai narasumber 3. Baik, jadi kami akan melakukan podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pak Faris yang akan membahas tentang apa itu? Perspektif. Oh, ini balik. Bukan iso nanti kan? Iso. Jadi tugas kali ini yaitu membahas tentang perspektif apa itu Islam, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Lanjut. Oh ya, topik ini sering banget jadi hal yang sensitif, tapi juga sangat penting banget, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kadang-kadang yang terlalu kadang-kadang hal ini jadi perdebatan, juga yang terlalu bebas, kadang juga ada yang terlalu keras dalam menyikapinya. Makanya kita harus coba bahas dengan pendekatan yang lebih seimbang dan menghakimi, tapi juga tidak lepas dari nilai Islam. Dan kita juga sudah ditemani oleh tiga narasumber yang luar biasa ini. Silakan perkenalkan diri untuk narasumber 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Alfanol Firdaus. Saya di sini akan membahas perspektif Islam dari fakta dalam Islam. Oke, saya Zafis Ghazali yang akan membahas tentang problematika di masyarakat. Lalu dan saya Rizal Zaidan yang akan menyampaikan solusi. Nah, kita mulai dari hal yang mendasar dulu dalam Islam. Narasumber 1, bagaimana sih sebenarnya posisi laki-laki dan perempuan? Oke, dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini tidak ada perbedaan, ya. Karena memang di dunia ini dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, itu sama di mata Allah, di sisi Allah itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi di seluruh dunia ini yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti dikatakan di Quran surat Hujurat ayat 13, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu atau kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Begitu menurut saya. Tapi kalau kita lihat dari masyarakat sering dianggap bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Itu gimana sih maksudnya? Kalau itu ya, itu mah lebih ke budaya. Jadi budaya di Indonesia aja, itu budaya di Indonesia, bukan ajaran Islam. Di ajaran Islam nggak ada di perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu nggak ada. Karena dalam Islam sendiri perempuan juga punya hak yang jelas, bahkan dalam pendidikan ataupun dalam hal ekonomi. Berarti sebenarnya Islam itu sudah punya konsep feminisme versi sendirinya berarti ya? Bisa dibilang begitu ya kalau soal itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Itu dari hadis riwayat Abu Dawud. Menarik. Tapi kenapa sih masih banyak yang menganggap feminisme itu bertentangan dengan Islam ya? Mungkin karena definisinya yang sering kita salah pahami. Ada feminisme yang sesuai nilai Islam dan ada juga yang bertentangan dengan nilai Islam. Baik. Contohnya kayak gimana tuh Mas? Contohnya ini menolak peran keluarga sepenuhnya atau menuntut kebebasan tanpa batas. Oke. Sekarang kita lanjut masuk ke topik yang lebih agak yang sensitif ya, yaitu disorientasi seksual. Dalam Islam
manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ya. Antara laki-laki dan perempuan itu di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Quran surat An-Naba ayat 8 menjelaskan bahwa dan kami ciptakan kamu sekalian untuk berpasang-pasangan. Jadi di dunia ini kita harus berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan itu. Oke, berarti konsepnya itu sudah jelas ya, sudah ada di Al-Quran gitu ya? Iya, benar. Dalam Islam hubungan yang dibenarkan adalah dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada pernikahan sama jenis laki-laki sama laki atau perempuan sama perempuan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi yang paling benar adalah pernikahan yang lawan jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Apakah ada hadis-hadis seperti itu? Oke, ada. Saya baca artinya aja ya hadisnya. Yaitu Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ini mas, tapi di zaman sekarang kan fenomena ini semakin berlanjut loh. Apakah ini berarti perubahan zaman itu mempengaruhi nilai? Perubahan zaman mungkin iya sih, mungkin perubahan zaman mempengaruhi perilaku manusia, tapi tidak mengubah prinsip dalam Islam. Jadi cuma mengubah perilaku manusia, bukan mengubah prinsip dalam Islam. Oh baik, berarti misalnya gini mas ya, dari dulu tuh sebagai nilai dari Islam berarti laki-laki sama perempuan tuh harus disatukan gitu. Tidak ada yang kayak laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu. Tidak ada perbedaan. Terima kasih Mas sebagai narasumber satu. Soalnya ini kita bakal masuk ke sesi 2 yaitu tentang problematika. Jadi gini, sekarang kita masuk ke realita ya dalam kehidupan asli. Apakah ada permasalahan terbesar terkait dengan feminisme di masyarakat Muslim? Ada 2. Ya, yang pertama itu menolak otak, yang kedua menerima tanpa batas. Ya terus idealnya itu di tengah yang mana ya Mas ya? Sebagai narasumber gimana? Betul, dari sebenarnya itu dari masyarakat itu ada 2 ekstrim atau 2 pandangan. Nah, yang pertama yaitu menolak total dan yang kedua itu menerima tanpa batas. Nah, yang ideal itu yang di tengahnya. Tapi itu yang bagaimana? Yang ideal yang benar-benar itu di tengah, tapi itu sangat sulit. Kenapa sulit? Karena pengaruh media, lingkungan dan kurangnya pemahaman agama. Kalau disorientasi seksual gimana? Nah, kalau ini lebih kompleks lagi nih. Ada faktor psikologis, lingkungan, dan juga pengaruh globalisasi yang bisa ngaruh ke disorientasi seksual ini. Jadi ini, apakah ada dampak sosialnya seperti itu kalau gitu? Bisa ada dampaknya, kayak menimbulkan konflik, diskriminasi, bahkan kayak ada tekanan mental gitu. Tapi Mas, masyarakat itu juga sering terlalu keras loh sama yang disorientasi seksual ini. Terus gimana? Kalau menurut padahal itu benar, tapi padahal Rasulullah tuh ada bersabda juga di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya itu seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Berarti nggak boleh ya saling menyakiti saling Muslim ke Muslim lainnya gitu ya? Nah benar, tapi itu banyak dilupakan Mas di zaman sekarang gitu. Kalau boleh jujur, apakah pendidikan keras itu pernah efektif Mas? Kan misalnya kalau orang dilebih-lebihin malah dia menolak, orang nggak mau Mas. Kalau menurut saya itu nggak efektif ya Mas. Karena justru membuat orang tuh semakin menjauh kalau menurut saya. Nah, setuju itu, setuju. Ya, setuju Mas. Pendekatan keras seringkali bikin sering gagal karena tidak menyentuh hati. Oh iya, berarti dengan tepat itu seperti apa Mas kalau menurut Mas solusinya itu? Nah ini kalau pendekatan yang bagus itu ya, pendekatan yang tepat itu adalah pendekatan yang lembut, edukatif dan penuh empati. Seperti dalam hadis Nabi riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Tapi bagaimana kalau ada yang berbeda? Kalau itu sih kita nggak bisa maksa ya. Cuman tugas kita kan cuma menyampaikan terus nggak bisa menghakimi. Terus ini menarik. Jadi Islam tuh tegas tapi lembut dalam pendekatan gitu Mas ya? Nah ya, tegas dalam prinsip, terus lembut dalam pendekatan. Yaitu peran mahasiswa di sini apa ya Mas? Oh sangat besar Mas. Peran mahasiswanya ada edukasi, diskusi sama menjadi penyeimbang antara kedua itu. Bisa kasih contohnya nggak Mas?
misalnya ya membuat podcast seperti ini tuh seminar atau konten edukasi di media sosial ini sudah termasuk contoh peran mahasiswa dalam hal tersebut. Apa harapan kedepannya yang diharapkan kepada mahasiswa? Contoh. Mungkin semoga masyarakat tidak ekstrim dalam menyikapi itu, terus lebih bijak dan tetap berpegang pada nilai Islam. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi 4 terkait tentang pendalaman solusi. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa pendekatan yang ideal itu lembut dan penuh empati. Tapi kalau kita ada di lapangan, banyak orang merasa kalau terlalu lembut itu nanti tidak membenarkan. Nah, ini gimana ya Mas sebenarnya? Nah, ini yang sering disalahpahami ya. Lembut itu bukan berarti setuju. Dalam Islam kita tak punya prinsip yang jelas. Cuman, tapi cara kita menyampaikannya itu harus bijak juga. Berarti ada perbedaan ya antara menyetujui dan menghormati, begitu? Yes, sangat berbeda. Kita bisa tidak setuju dengan suatu perilaku, tapi tetap menghormati perilaku tersebut. Tapi tidak membenarkan perilakunya, ya, cuma menghormati orangnya. Berarti ini penting banget sih, karena kan banyak orang yang langsung ingin mencampur antara orang dan mencampur antara orang dan kebenarannya. Nah, betul tuh Mas. Nah, padahal kalau kita kayak langsung menyerang orangnya gitu, biasanya dia akan defensif dan tidak mau mendengarkan kita gitu. Kalau dari pengalamannya, pernah nggak sih kita melihat pendekatan keras itu malah memperburuk keadaan? Malah sering gitu Mas. Soalnya misalnya ya di media sosial kita ketika ada yang langsung dihujat, bukannya berubah malah semakin keras mempertahankan pendapatnya gitu Mas. Jadi bisa dibilang pendekatan keras itu justru kontraproduktif ya. Ya betul. Dalam Islam juga diajarkan sungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Nah, di riwayat Muslim. Berarti sebenarnya kelembutan itu bukan kelemahan ya, tapi justru kekuatan, apakah benar? Nah, betul banget. Nah, terus nih kalau kita dibawa ke kehidupan sehari-hari, misalnya ada teman kita yang punya teman kita yang punya nama beda, kita harus gimana Mas? Mulai dari komunikasi yang baik, terus jangan langsung menghakimi, tapi ajak diskusi. Berarti lebih ke ngajak ngobrol ya, bukan malah ngasih vonis ke dia tersebut itu. Iya benar, itu jauh lebih efektif daripada kita langsung vonis dia. Juga kan kadang kita nih merasa sudah benar, tapi cara kita yang menyampaikan justru yang salah gitu Mas ya. Benar. Kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu debat ringan dari sudut pandang dan sudut pandang yaitu ini. Sekarang kan kita coba sedikit dulu. Sedikit debat ringan akan dulu ya. Kalau ada yang bilang yang penting mah tegas saja, nggak perlu terlalu lembut. Nah itu gimana sih menurutnya? Kalau terlalu tegas tanpa empati, itu bisa jadi orang malah makin menjauh. Nah, itu saya setuju. Tapi juga nggak boleh terlalu lembek, harus ada batas gitu. Jadi ini bikin menarik tuh. Jadi ada dua sisi, nah tegas Dan lembut. Nah, kalau dalam Islam itu keduanya itu harus seimbang. Nah, kita harus nggak boleh terlalu lembek dan nggak boleh terlalu tegas juga. Nah, berarti harus salah satu gitu ya. Ya harus salah satunya. Kalau terlalu lembut, resikonya seperti apa coba? Bisa dianggap membenarkan. Jadi kalau kurang tegas, kita bisa dianggap membenarkan perilaku tersebut. Kalau terlalu keras gimana Mas? Kalau terlalu keras juga bisa menimbulkan penolakan dan konflik Mas. Berarti posisi terbalik ya, ada di tengah gitu. Ya, benar. Kalau dalam Islam itu disebut namanya wasatoniyah atau pertengahan lah istilahnya, moderat. Berarti menurut kalian itu kenapa banyak orang yang cenderung ke ekstrim dengan ekstrim? Karena ada beberapa faktor sih Mas. Kalau menurut saya itu kayak ada karena emosi, karena kurang ilmu dan pengaruh lingkungan juga pengaruh sih. Oh jadi gitu ya. Jadi bukan hanya soal benar atau salah ya, tapi juga cara berpikir ya, apakah gimana? Betul. Ya, benar. Selanjutnya bakal masuk ke sesi 6 nih Mas, generasi muda dan realitas sosial. Dan sekarang kita bakal bahas generasi muda
kenapa sih isu ini banyak muncul di kalangan anak muda sekarang yang lebih hits gitu? Karena generasi muda tuh lebih terbuka Mas, terhadap informasi global gitu. Termasuk juga media sosial kalau ada gimana itu. Iya benar sekali, media sosial juga termasuk Mas, sangat besar pengaruhnya media sosial itu. Apakah ini berarti generasi muda yang salah dulu generasi ini? Oh enggak gitu Mas, mereka nggak salah, mereka tuh kayak mencari jati diri mereka. Wah ini penting banget sih. Jadi jangan langsung dihakimi ya kalau sama anak muda itu. Benar, mereka tuh harus dipahami dulu Mas, nggak boleh langsung menghakimi, mereka nggak suka langsung dihakimi gitu. Kalau kita nih sebagai mahasiswa, terus perannya gimana Mas? Nah, kita itu harus menjadi jembatan antara nilai agama sama realita sosial gitu Mas. Contohnya gimana? Ya diskusi kayak gini tuh, diskusi edukasi dan membuat konten positif kayak podcast ini. Oh, kayak podcast ini ya? Ya. Oke, lanjut kita ke sesi yang ketujuh, yaitu sekarang kita bahas tentang peran media sosial ya. Peran medianya yaitu media ini sebenarnya membantu apakah memperburuk sih sebenarnya itu? Media sosial ini dua-duanya bisa memperburuk, tapi juga bisa membantu. Kenapa bisa gitu Mas? Karena media sosial ini tergantung juga siapa yang gunainnya Mas. Tergantung orangnya gitu, balik lagi ke orangnya. Berarti media sosial itu netral kayak ada di tengah-tengah antara baik antara buruk gitu. Iya benar sekali. Itu media sosial itu ada di tengahnya dan manusianya yang menentukannya Mas gitu. Terus juga nih Mas terkait edukasi. Kalau edukasi yang ideal itu seperti apa Mas? Edukasi yang ideal itu tidak menggurui sama tapi mengajak berpikir Mas. Jadi tidak menggurui, cuman mengajak berpikir. Berarti tidak ceramah satu arah ya atau gimana? Nah betul itu, nggak mendoktrin gitu. Jadi penting banget nih kalau bagaimana cara penyampaian dari Mas ya. Nah ya itu kunci. Oke, kita masuk lagi ke sesi yang ke-8 yaitu pendekatan manusia. Jadi dari ini sekarang kita bahas tentang sisi kemanusiaan dalam Islam. Bagaimana sih kita harus memperlakukan orang lain itu? Pastinya dengan kasih sayang dan empati Mas. Berarti tetap menghargai itu Mas ya. Ya betul. Cuman karena semua manusia itu kan ciptaan Allah ya. Jadi kita harus menghargai semua manusia. Tapi benar, apakah tapi tanpa harus membenarkan hal itu? Betul. Jadi ini penting banget loh, karena sering banyak salah pengertian Mas ya. Benar, karena orang itu sering berpikir Mas kalau menghargai itu setuju gitu. Padahal itu beda ya semestinya. Iya, sangat beda Mas. Kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya yaitu pendekatan kemanusiaan. Sekarang ini kita masuk ke sisi yang menurut paling sensitif ya, yaitu pendekatan kemanusiaan dalam Islam itu sendiri. Nah, gimana sih kita diajarkan memperlakukan orang lain? Sebenarnya dalam Islam itu kita diajarkan untuk berempati dan menjaga hubungan antar manusia. Bahkan dalam kondisi berbeda sekalipun kita tetap harus menghargai sebagai sama manusia. Berarti prinsip dasarnya itu kemanusiaan dulu ya Mas? Ya, karena semua manusia itu adalah ciptaan Allah. Semua manusia milik Allah Mas. Tapi kita di lapangan kenyataannya malah sering banget lihat orang bingung. Kita harus ngapain? Kita kalau kita menghargai, apakah kita setuju gitu atau gimana? Nah ini penting nih. Cuman menghargai itu tidak sama dengan membenarkan ya. Kita tetap bisa punya prinsip tapi tidak menyakiti. Jadi kita bisa bilang ya saya tidak setuju tapi tetap sopan gitu ya. Nah itu tuh salah satu bentuk kedewasaan Mas kalau menurut saya. Kalau boleh jujur ya, ini menurut kalian nih, kenapa orang yang cenderung sulit untuk melakukan itu? Karena orang-orang itu emosi Mas. Banyak orang tuh yang bereaksi tapi tanpa berpikir panjang gitu. Apa begini Mas? Karena egonya juga kan? Nah, ego juga bisa jadi salah satu Mas. Kayak dia tuh merasa paling benar gitu. Betul. Jadi merasa paling benar. Berarti kuncinya adalah mengontrol diri atau gimana? Ya betul Mas. Dan memahami bahwa kita hidup itu di masyarakat yang beragam Mas. Kadang kita itu lupa Mas bahwa tujuan kita tuh bukan mendebat tapi menyampaikan kebaikan gitu ya. Iya. Baik, sesi selanjutnya tentang refleksi nilai Islam.
Kalau kita tarik nih ke nilai Islam, sebenarnya apa sih inti dari semua ini kalau kita? Intinya itu adalah keseimbangan, ya keseimbangan. Karena Islam itu tidak relevan, jadi intinya itu keseimbangan. Bisa dijelaskan yang lebih agak dalam atau gimana? Jadi Islam itu mengajarkan keadilan, bukan kesamaan mutlak dan juga kebebasan tanpa batas. Berarti ada batas gitu mas, tapi juga yang ada fleksibilitas juga kan? Ya, tapi selama itu tidak melanggar prinsip, boleh aja. Kenapa kok banyak orang yang gagal memahami hal seperti ini? Karena kalau melihat secara parsial itu tuh kayak nggak utuh gitu mas. Contohnya gimana mas? Kayak orang-orang tuh ngambil suatu dalil tanpa memahami konteksnya lebih lanjut gitu. Berarti kita harus penting banget nih belajar secara menyeluruh ya. Penting banget itu mas. Betul. Lanjut ke studi kasus nyata nih kan, kalau kita bahas studi kasusnya kayak gimana gitu kan. Sekarang kita coba nih masuk ke contoh nyata. Misalnya di kampus ada teman yang punya pandangan berbeda, terus kita harus bagaimana mas? Pertama, jangan langsung menilai orangnya mas. Kita harus memahami dulu apa yang ia maksud gitu. Berarti pendekatan itu personal ya atau satu orang gitu? Iya mas, karena setiap orang itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita langsung mulai gimana? Wah, tidak mau. Pastinya dia akan langsung menuntut dirinya Mas, dari kita. Dan apakah komunikasinya dengan orang seperti itu akan berhenti kan? Pastinya berhenti Mas. Berarti komunikasi itu dikunci itu, dia mengekang gitu. Iya betul mas, sangat kunci kalau komunikasi. Baik. Kita langsung ke selanjutnya yaitu batasan dalam toleransi. Kita sering dengar ya kata toleransi, tapi batasnya itu apa sih itu toleransi itu? Toleransi itu menghargai mas, bukan membenarkan. Oh, jadi ini sering banget saling dipahami gitu ya mas ya? Ya, dalam Islam itu ada batasan yang jelas dalam Islam. Berarti tidak semua yang bisa ditoleransi dalam Islam. Ya, terutama yang bertentangan dengan prinsip. Tapi harus tetap sopan nggak mas? Tentang itu. Ya, harus sopan. Tetap harus sopan. Jadi ini lanjut mas, tentang peran keluarga dalam studi kasus ini. Seberapa besar sih peran keluarga dalam tentang feminisme ini? Sangat besar sih mas kalau menurut saya mas. Karena kan kita tuh bertemu keluarga kan setiap hari ya. Nah keluarga itu jadi lingkungan pertama kita mas. Karena dia jadi lingkungan pertama kita itu pengaruhnya tuh sangat besar gitu. Kalau keluarga yang kurang mengedukasi itu gimana? Nah anak-anak tuh akan mencari di luar dari lingkungan keluarga itu mas. Jadi kayak dia mencari di teman-temannya, di lingkungan yang lain lah gitu. Berarti benar gitu mas ya? Nah benar sekali. Lanjut ke selanjutnya yaitu peran pendidikan. Bagaimana sih peran pendidikan kalau untuk kita sendiri atau orang lain itu? Kalau dalam pendidikan itu kita harus seimbang ya mas, antara teori sama aksi nyata. Berarti gak cuma hafalan doang mas, misalnya kalau kita dari kecil kita kan harus hafal dulu. Ya, tapi pemahaman mas, yang paling penting itu paham, bukan hanya ingat. Oh, terus pengaruh, ada nggak tadi pengaruh globalisasi gitu kan? Kalau pengaruh globalisasi menurut saya sangat besar mas. Solusinya seperti apa? Ya kita harus memfilter dari globalisasi ini, kita harus filter mana yang baik dan mana yang sesuai dengan nilai agama mas. Oh, biasanya globalisasi itu mulu karena ada sosial media mas ya? Sosial media. Ya. Kenapa kok media sosial itu sering toksik atau agak kasar itu? Karena mereka menggunakan media sosial tuh bebas mas, kayak tanpa kontrol gitu. Mereka melakukan apa aja dia lakuin di media sosial. Jadi kayak terlalu meluber-luber lah gitu. Jadi itu yang bisa ngaruh. Terus solusinya? Ya gunakan media sosial sebagai bahan edukasi mas. Oh, Berarti tidak untuk game atau TikTokan doang. TikTokan doang. Ya, bikin konten edukasi lah sekali-kali mas. Kayak Tidak apa sekali-kali podcast ya, ini? setiap Kayak hari. podcast ini setuju. Tapi mas, kan sama ini kan banyak orang yang gitu. Tapi juga nih, kenapa sih orang tuh gak suka banget ngomongin orang tuh mas? Karena ego mas, ego dia tuh lebih gede daripada
ini dia. Kalau seperti itu, apakah ada solusi untuk ego tersebut? Ya solusinya perbanyak empati mas. Jadi kita harus meningkatkan empati kita, dilatih terus, biasa, biar empati itu bisa tumbuh ya kayak gitu. Oke, jadi Sebelum menilai orang lain ya, kita harus apa yang kita harus lakukan itu untuk sebelum menilai orang lain? Ya introspeksi diri mas. Kita harus sebelum kita menilai orang lain, kita harus menilai diri sendiri dulu. kenapa hal itu bisa jadi salah satu timbangnya mas? Kan pertama pada dulu. Ya karena kita nggak sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Terus gini mas, dari yang kita bahas tadi apa harapan ke depan buat mas ini? Harapan saya ya masyarakat tuh lebih bijak aja sih mas. Tidak ekstrim atau gimana? Benar, tidak ekstrim. Ya kayak lebih bijak lah dari mana kayak tadi kan filter-filter dari globalisasi dan juga gunakan media sosial untuk edukasi dan bisa gitu lah. Baik, terkait tentang reaksi masyarakat ini. Kalau kita lihat di masyarakat tuh reaksi terhadap isu feminisme kan dan isu orientasi seksual kan beda-beda banget ya. Menurut Mas kenapa mas? Mungkin karena latar belakang tuh tadi ya kata Mas Deddy itu karena latar belakang tiap orang itu kan beda-beda kan Mas. Ada yang tumbuh di lingkungan yang religius, tapi ada juga yang lebih terbuka secara sosial Mas. Berarti kita berpengalaman hidup itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita ya? Oh iya Mas, sangat berpengaruh itu. Tapi kan juga gini mas, orang tuh langsung ngejudge tanpa mau menghakimi mas. Nah itu Memahami. padahal kan dalam Islam itu kita diajarkan untuk mendengarkan dulu ya. Ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18 mas, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Seperti itu. Berarti kita harus selektif untuk menilai orang dan harus bijak ya? Nah betul mas, tidak langsung menolak atau menerima. Terus gini mas, kadang nih kita tuh terlalu cepat dalam reaksi tanpa berpikir dan kayaknya cepat sepuas tanpa mikirin apa yang dia omongin tanpa disaring. Terus gimana? Benar, kalau kita terlalu cepat bereaksi itu dan tanpa berpikir juga ya, itu sering menjadi masalah gitu Mas. Sekarang kita langsung lagi membahaskan tentang soal standar benar atau salah. Sebenarnya kita menilai orang dari sesuatu itu berdasarkan apa sih gitu? Berdasarkan dalam Islam itu jelas itu dalam yang jelas ya dalam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi mas, di masyarakat sekarang tuh banyak yang pakai standar antara nyaman atau tidak nyaman. Terus gimana mas? Ya itu mah lebih subjektif ya itu mah ya. Dan padahal Allah itu sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi atau FOMO lah istilahnya, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Nah, dan dijelaskan dalam Al-Quran itu padahal. Ini pembahasan yang sangat dalam ya. Berarti mayoritas itu belum tentu benar gitu mas. Benar, mayoritas itu belum tentu benar berarti itu. Ini penting banget sih buat generasi muda seperti kita untuk belajar seperti itu ya. Sangat benar. Terkait tentang pertemanan mas, ilmu pertemanan itu pengaruhnya besar gak sih? Kalau menurut saya itu sangat besar ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Artinya kita bisa ikut terpengaruh ya. Ya benar. Kan tadi kan diibaratkan seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Berarti gini, kalau kita punya teman yang wangi mah kita akan ikut wangi. Nah, kalau kita punya teman yang dia pandai besi mah kita juga kan pandai besi juga, kita bisa merakit besi atau apapun. Nah, kecuali kalau kita punya teman yang buruk, contohnya kita punya teman yang tukang sampah lah istilahnya. Nah, kan kita kan ikut-ikut bawa sampah. Iya. Jadi ini penting banget berarti ya. Penting banget buat kita ya. Kalau kita lihat sendiri dari kamu sendiri ya, perannya apa sih berorganisasi seperti itu? Kampus itu harus jadi tempat diskusi yang sehat mas, kayak gini tuh, kayak podcast ini mas contohnya. Kayak podcast ini lagi. Iya. Jadi bukan tempat saling dengerin gitu ya mas ya? Ya betul mas, Allah itu berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan.
Itu mas. Berarti mahasiswa sendiri punya tanggung jawab ya untuk hal itu. Ya, dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Oh iya. Terus ini mas, bagaimana dengan pengaruh budaya lokal sekarang tuh lagi maraknya kayak budaya Korea, Amerika itu tuh masuk ke Indonesia. Gimana mas? Nah, kalau perihal budaya luar tuh kita harus menyaingi ya, bukan kok. Tapi bukan kita menjauhi ya, tapi harus disaringi. Nah, kita harus menyaring hal-hal tersebut. Kita ambil sisi positifnya, kita jauhi sisi negatifnya. Ada nggak mas hadis yang membahas tentang itu atau ayat Al-Quran? Dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu. Berarti tidak semua budaya bisa kita terima untuk diri kita. Ya betul mas, kita harus selektif. Kayak nggak semua dari Amerika itu kemajuan kok mas. Nah seperti itu. Betul. Harus menyaring kan baik. Iya. Kenapa itu orang Indonesia atau kita sendiri gampang sih ikut tren-tren FOMO itu? Kenapa sih itu? Padahal Belum benar ya. Ya mungkin karena ingin diterima ya, Mas. Karena ingin dilihat orang gitu loh, makanya mereka tuh ngikutin tren-tren zaman sekarang. Harus aku tuh kayak ketinggalan zaman banget sih Mas ini. Iya. Makanya harus aku harus ngikutin tren ini lah. Itu FOMO ya mas. FOMO namanya. Padahal Allah sudah mengingatkan Mas, dalam surah Al-Furqan ayat 43, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Oh, berarti jangan masuk asal itu gitu ya mas. Kita lihat sisi positif sama negatifnya dulu ya. Ya, sebentar Mas. Terus ini mas, terkait tentang sosial media tadi, terus bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan baik itu? Intinya itu gunakan bahasa yang baik. Ya kayak Allah itu berfirman ya dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan katakanlah perkataan yang benar. Oh, berarti itu penting ya berarti ya mas ya, tentang perkataan yang baik itu mas ya? Ya sangat penting mas, karena orang itu menilai dari perkataan kita. Ya udah kita lanjut dulu ya untuk kenapa banyak yang salah paham tentang itu sendiri. Mungkin karena kurang klarifikasi aja Mas ya. Nah, dan Allah pun berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah. Bahkan di dalam Al-Quran menjelaskan loh, butuhnya klarifikasi itu loh. Orang fasik aja, orang yang non muslim itu ya, orang datang memberita, kita harus memeriksanya dulu. Ini orang apa ini? Orang apa ini? Harus dicek skeptis dulu gitu mas ya. Iya. Berarti jangan langsung percaya gitu ya. Benar, kita harus memeriksanya dulu baru langsung percaya. Terkait tentang kita tuh harus skeptis sama cari cross check. Gimana sih mas? Ada juga cara untuk memperkuat diri tentang hal ini? Kalau dalam Islam itu caranya ya jelas ya mas, memperkuat diri itu dengan ilmu dan dan iman gitu. Ada nggak ayat Al-Quran yang membahas tentang hal itu? Ada mas dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti kami beri petunjuk. Oh, berarti kita harus berusaha ya tentang itu. Ya betul mas, kita harus sangat berusaha. Cek dulu. Berapa? Wah, 3:15. Bisa lanjut teman-teman. 3 menit. Lanjut teman-teman. Gimana tuh Pak sesi ini? Oke. Jadi kita terima kasih ya untuk podcast ini. Kita langsung tutup dulu. Akhirnya kita sampai di akhir perjalanan panjang tadi. Dari awal sampai sekarang kita sudah lebih banyak dari banyak hal, belajar banyak hal banget. Mulai dari feminisme, mulai dari media sosial, mulai apa dari itu. Ada nggak mas tentang kita kan udah diskusi bareng nih? Ada nggak? Apa merasa tentang ayat Al-Quran? Saya lupa. Ada nggak yang bahas tentang belajar dari banyak hal? Ada Mas, itu tentang apa di Quran surat Fussilat ayat 33 dikatakan bahwa siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Berarti dalam Al-Quran itu semua dijelaskan mas ya, seperti media sosial, sikap-sikap kita yang baik. Bahkan sampai FOMO zaman sekarang udah dijelaskan dalam Al-Quran. Iya mas. Berarti Al-Quran relevan ya mas. Sangat relevan. Jadi Al-Quran adalah sumber utama ilmu di dunia adalah Al-Quran. Jadi juga bisa buat refleksi kita juga mas ya. Ya. Terus Dan jangan mudah untuk menghakimi orang mas. terus
Berarti ada pribadi yang bijak itu mas ya. Yang kedua pribadi yang bijak. Kalau Anda gimana Mas? Baca Al-Quran itu sudah sampai juz berapa? Oh, untuk saya sendiri ya, kalau baca Quran itu saya juga berusaha ya, namanya juga berusaha ya. Kita usahakan setiap maghrib, setiap bangun maghrib kita membaca Quran. Pahami, Dan juga bukan sekedar membaca, tapi kita memahami Memahami artinya. artinya. Meresapi ya. Meresapi, ya. dan juga menerapkan dalam kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber 1, 2, dan 3 sudah menolong untuk kita. dari topik tadi tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Pembahasannya sangat panjang mulai dari awal hingga akhir bermedia sosial sikap-sikap sudah diterangkan. Terima kasih untuk semua yang sudah dijelaskan. Kita beri tepuk tangan. Tanpa lama-lama lagi kita tutup sisi-sisi ini. Wassalamualaikum